Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Eka Cipta Wibawa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem transmisi dalam telekomunikasi. Apa itu transmisi? Transmisi adalah proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan. Jarak antar titik dapat berbeda-beda dan bisa sangat jauh. Bisa ada banyak elemen jaringan yang terhubung, kemudian elemen-elemen tersebut dihubungkan oleh koneksi yang disediakan oleh sistem transmisi. Apa saja elemen transmisi? Ya, elemen dalam sistem transmisi yaitu transmitter atau pemancar, ya, atau pengirim yang berfungsi mengolah sinyal masukan menjadi sinyal yang sesuai dengan karakteristik kanal transmisi. Kemudian yang kedua yaitu transmission channel, di mana di dalam transmission channel ini ada media ya menjembatani sumber dan tujuan, bisa berupa kabel, kemudian kabel koaksial, radio ataupun serat optik. Dan yang terakhir yaitu penerima atau receiver. Penerima mengolah sinyal yang terima dari kanal transmisi. Nah, ada juga yang mempengaruhi faktor-faktor ya yang mempengaruhi sinyal yang ditransmisikan, yaitu attenuation atau redaman, kemudian distorsi, noise, derau, dan juga interferensi ya atau gangguan. Kemudian untuk sistem komunikasi dua arah atau bidireksional, maka pada arah transmisi yang berlawanan juga dipadukan elemen yang sama. Dalam sistem transmisi ada dua, yaitu transmisi analog dan juga transmisi digital. Transmisi analog ya sinyal yang ditransmisikan yaitu sinyal analog ya, contohnya radio atau televisi, kemudian lokal loop pada PSTN, pesawat telepon ya dengan sentral. Kemudian ada juga transmisi digital, yaitu sinyal informasi yang ditransmisikan adalah sinyal digital, contohnya LAN, lokal loop pada ISDN, kemudian telepon seluler, PLMN ya atau HP. Media transmisi dibagi dua, yang pertama guided atau wired, dan yang kedua unguided atau wireless. Jadi yang kabel dan tanpa kabel. Contohnya kalau yang kabel twist pair, kemudian koaksial, kemudian fiber optik. Dan yang untuk wireless free space ya, berarti ruang bebas, contohnya microwave, radio wave, dan juga transmisi satelit. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan contoh soal ya tentang sistem komunikasi radio, di mana diketahui gambar berikut ya. P1 yaitu daya pancarnya 4 watt, kemudian GT-nya 30 dB, di mana GT adalah penguatan antena pemancar ya. Kemudian LDB 110 dB, di mana L adalah redaman, ruang bebas, kemudian GRDB-nya 30 dB atau penguatan antena penerima ya, GR itu. Nah, ditanyakannya berapa P2 dBm-nya dan P2 atau daya keluarannya ya, atau daya diterimanya berapa watt. Nah, untuk penyelesaiannya ada 3 cara ya. Yang pertama, caranya seperti ini. Tadi daya pancarnya kita ketahui 4 watt ya, maka P1 dBW-nya sama dengan 10 log P1 dibagi 1 watt dBW. 10 log dalam kurung 4 watt dibagi 1 watt dBW ya, maka hasilnya 10 log 4 dBW, 10 kali 0,6 dBW sama dengan 6 dBW. Maka daya yang diterimanya, ini rumusnya ya, kita cari dulu P2 dBW-nya. P1 dBW ditambah GT dB dikurangi LDB ditambah GR dB. Kita masukkan nilai-nilai yang tadi, maka diperoleh hasilnya min 44 dBW. Setelah itu P2 dBm-nya, nah kita hitung min 44 ditambah 30 dBm sama dengan min 14 dBm. Maka daya yang diterimanya P2 sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 miliwatt sama dengan 0,0398 miliwatt.
sama dengan 39,8 mikrowatt. Nah, kita bulatkan jadi 40 mikrowatt. Ini cara yang pertama. Kemudian ada juga cara yang kedua. Sama tadi diketahui dayanya ya 4 watt. Kita uraikan jadi 2 kali 2 watt. Kemudian P1 dBW-nya 3 dBW tambah 3 dBW sama dengan 6 dBW. Maka ada yang diterimanya, ini rumusnya ya. P2 dBW sama dengan P1 dBW ditambah GT dB dikurangi LDB ditambah GR dB. Kita masukkan nilainya, diperoleh min 44 dBW. Maka P2 dBm-nya sama seperti tadi ya, min 44 tambah 30 dBm sama dengan min 14 dBm. Maka kita cari sekarang P2-nya atau daya yang terimanya. Tinggal kita masukkan ya. Maka hasilnya sama ya, yaitu 40 mikrowatt ya. Jadi cara pertama dan cara kedua sama hasilnya. Kemudian ada juga cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini kita hitung redaman totalnya dulu ya. Tadi diketahui P1-nya 4 watt. Nah, kita cari redaman totalnya, rumusnya seperti ini. LDB dikurangi GTdB dikurangi GRdB. Kita masukin nilainya ya. Sama dengan 50 dB. Maka L totalnya sama dengan 10 pangkat 5. Maka ada yang diterimanya, ini rumusnya. P2 P1 dibagi L total. 4 watt dibagi 10 pangkat 5. Sama dengan 40 mikrowatt ya. Kemudian P2-nya ya, kita turunkan lagi 4 kali 10 min 5 ya, sama dengan 2 kali 2 kali 10 pangkat min 5 watt. Maka kita peroleh P2 dBW-nya min 0,44 dBW. Sehingga P2 dBm-nya sama dengan min 44 tambah 30 dBm sama dengan min 14 dBm. Jadi hasilnya sama ya, cara ke-1, kedua, ketiga hasilnya tadi P2-nya 40 mikrowatt dan P2 dBm-nya min 14 dBm. Dan yang kedua, ini contoh soal yang kedua yaitu tentang sistem komunikasi optik. Ada gambar seperti berikut ya. P1-nya kita ketahui 0 dBm, kemudian L-nya 40 km ya jaraknya, dan ada attenuation ada 0,5 dB per kilometer. Diketahui P2 ditanyakannya ya, P2 dBm-nya berapa dBm. Solusinya adalah seperti ini. Kita cari dulu redamannya ya. LDB sama dengan 40 km dikali 0,5 dBm per kilometer sama dengan 20 dB. Maka ada yang diterima adalah P2 dBm sama dengan P1 dBm dikurangi LDB. P1 dBm-nya 0 ya, kita masukkan 0 dikurangi LDB-nya tadi 20 dB sama dengan min 20 dBm. Hasilnya seperti ini ya, gampang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada beberapa yang salah ya, atau ada beberapa yang kurang tepat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.